Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang oil dan gas. Next. Adapun yang akan kita bahas adalah proses pembentukan, proses pengolahan, kegiatan usaha hilir migas, keuntungan dan kekurangan migas. Minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan, sebagaimana proses terbentukannya yang sangat lama. Selanjutnya, saya Wahyu akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentan titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rahna Didia Rahayu, yang membahas tentang keuntungan dan kekurangan minyak bumi. Keuntungan minyak bumi yang pertama adalah minyak bumi sangat mudah dalam proses pendistribusian, sehingga sumber pengolahan dari pusat pengolah dilakukan dengan jaringan pipa yang kemudian ditanamkan dalam pusat pengolah yang khusus, agar berbeda dengan sistem pengolahan dari sumber daya yang lain. Yang kedua adalah minyak bumi memiliki manfaat pembangun pembangkit tenaga listrik karena memiliki sistem penyaluran bahan bakar yang cukup ringan dan cukup cepat serta dalam proses yang mudah. Bahkan dalam sistem untuk pembangkit tenaga listrik bisa dipasangkan di kawasan manapun. Selanjutnya adalah kekurangan dari minyak bumi. Yang pertama adalah gas yang berbahaya bagi lingkungan. Kedua, minyak bumi adalah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, proses perbaikan minyak bumi bisa beracun. Yang keempat, minyak bumi bisa menciptakan dampak suhu tinggi. Dan yang terakhir adalah komoditas yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Selanjutnya, saya Abdi akan membahas gas bumi. Gas bumi yang berarti semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas non-hidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah. Gas bumi berarti percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, dan heksana. Gas bumi terbentuk dari teknik-teknik binatang dan tanaman kecil laut 200-400 juta tahun silam. Sisa binatang dan tanaman yang tertimbun ratusan juta tahun silam itu menjelma menjadi campuran zat organik yang terjebak di dalam lapisan batuan, tanah, dan lautan. Dari kumpulan lapisan migas dan batu-batu yang dikenal dengan istilah reservoir itu ditemukan gas atau minyak bumi. Gas bumi dalam satu reservoir dapat dibedakan antara associated gas, gas ikatan, dan non-associated gas, bukan gas ikatan. Selanjutnya saya Herwan akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan gas bumi. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak, dan gas bumi termasuk gas bumi non-konvensional dan gas suar bakar. Yang kedua, gas bumi non-konvensional adalah gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya gas bumi dengan permeabilitas yang rendah antara lain shale gas, tight sand gas, gas metana, batu bara, dan methane hydrate dengan menggunakan teknologi tertentu seperti fracturing. Yang ketiga, suar bakar adalah gas yang dihasilkan oleh
kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum dimanfaatkan. Kekurangannya adalah yang pertama, menghasilkan emisi yang mengakibatkan global warming. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, ancaman terhadap keberadaan hewan liar. Yang keempat, polusi air. Yang kelima, gempa bumi. Oke, selanjutnya saya Wahyu akan membahas lebih jauh tentang kegiatan usaha hilir migas. Kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Kegiatan penyimpanan migas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas, dan hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki, timbun terapung, atau floating storage. Usaha penyimpanan BBM maupun gas LPG, LNG di Indonesia telah melibatkan peran swasta dan badan usaha milik negara dalam pembangunannya untuk mendukung kecakupan suplai kebutuhan BBM maupun gas di tiap wilayah. Informasi yang kami sampaikan, kami ambil dari berbagai macam sumber, diantaranya sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.